Halo semuanya, coba deh bayangin apa sih persamaannya ubur-ubur, cacing tanah, sama kupu-kupu? Jawabannya ternyata simple banget. Mereka semua nggak punya tulang punggung. Nah, hari ini kita bakal menjelajahi dunia invertebrata yang super keren. Ini adalah kelompok hewan yang mencakup lebih dari 95% kehidupan hewan di bumi loh. Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, kita langsung ke intinya ya. Jadi, seluruh kerajaan hewan itu sebenarnya bisa kita bagi jadi dua kubu besar. Di satu sisi ada vertebrata. Ini tuh makhluk kayak ikan, burung, dan ya, kita juga yang badannya ditopang sama tulang punggung. Terus di sisi lain ada invertebrata yang jadi topik utama kita. Mereka ini adalah semua hewan yang nggak punya struktur itu. Paham bedanya? Ini jadi kunci buat kita ngebuka keragaman dunia mereka. Jadi, apa sih sebenarnya invertebrata itu? Gampangnya gini. Mereka adalah hewan tanpa tulang belakang. Tubuh mereka emang kelihatannya lebih simpel, tapi jangan salah. Mereka punya banyak trik keren buat bertahan hidup. Beberapa, kayak serangga misalnya, punya yang namanya exoskeleton. Ini tuh semacam rangka luar yang fungsinya persis kayak baju zirah buat ngelindungin tubuh lunak mereka. Oke, perjalanan kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kita akan kenalan sama dua kelompok hewan multiseluler paling awal. Yang pertama ada Porifera, alias si hewan berpori, dan yang kedua ada Cnidaria, para penghuni laut berongga yang seringkali punya sengatan mematikan. Kelompok pertama namanya Porifera. Dari namanya aja udah ngasih petunjuk kan? Pori artinya tubuh mereka itu penuh sama pori-pori. Mereka ini salah satu bentuk hewan paling sederhana yang ada, dan hampir semuanya tinggal di laut. Contoh paling gampang yang kita semua tahu ya spons laut itu. Lanjut, kita punya Cnidaria atau hewan berongga. Nah, beda sama spons, mereka ini punya rongga tubuh dan juga tentakel yang jadi senjata andalannya. Banyak dari mereka, kayak ubur-ubur, pakai tentakel ini buat nyengat mangsanya. Eits, jangan lupa, anemon laut sama terumbu karang yang cantik itu juga termasuk keluarga ini loh. Oke, kita naik level sedikit nih ke kelompok yang sedikit lebih kompleks. Sekarang kita bakal bahas dunianya para cacing atau vermes dan juga hewan-hewan bertubuh lunak yang kita kenal sebagai moluska. Kelompok ketiga adalah vermes alias cacing. Gampang banget ngenalinnya. Badannya panjang, lunak, dan sama sekali nggak punya rangka. Mereka ini ada di mana-mana loh. Mulai dari dalam tanah, kayak cacing tanah yang ngebantu nyuburin kebun kita, ada juga yang di air, sampai yang hidup sebagai parasit di dalam tubuh makhluk lain. Contohnya, cacing pita. Nah, sekarang kita kenalan sama moluska, para hewan bertubuh lunak. Ciri khasnya ya tubuh mereka yang empuk itu. Sebagian dari mereka, kayak siput dan kerang, ngelindungin diri pakai cangkang yang keras. Tapi ada juga yang enggak, contohnya cumi-cumi yang cerdas itu. Kelompok ini tuh bener-bener beragam dan sukses banget hidup di lautan, air tawar, bahkan sampai di darat. Oke, siap. Kita masuk ke dua kelompok jawara berikutnya. Pertama, Arthropoda. Bisa dibilang ini kelompok hewan paling sukses dan paling dominan di planet ini. Kedua, kita bakal balik lagi ke laut buat ketemu sama Echinodermata yang unik banget. Oke, Arthropoda. Ini dia kelompok raksasa. Coba bayangin, sekitar 80% dari semua spesies hewan yang kita tahu di bumi ini adalah Arthropoda. Luar biasa banget kan? Terus apa sih rahasia kesuksesan mereka? Ini dia nih 3 rahasia super mereka. Pertama, tubuh mereka bersegmen, jadi fleksibel. Kedua, mereka punya rangka luar atau exoskeleton yang ngasih perlindungan ekstra. Dan yang ketiga, kaki mereka beruas-ruas yang bikin gerakannya jadi presisi banget. Nah, kombinasi inilah yang bikin serangga, laba-laba, dan udang bisa beradaptasi di hampir semua lingkungan. Berikutnya, Echinodermata atau hewan berkulit duri. Mereka ini penghuni asli lautan. Ciri khasnya jelas banget dari namanya. Tubuhnya ditutupi duri. Tapi yang paling unik itu cara mereka bergerak. Mereka pakai sistem tabung air. Coba bayangin deh kayak sistem hidrolik di dalam tubuhnya buat gerakin kaki-kaki kecil mereka. Bintang laut dan bulu babi adalah contoh paling ikonik dari kelompok ini. Sebagai penutup, kita bakal nyelam ke dunia yang benar-benar beda. Saking bedanya, kelompok ini sering diklasifikasiin sendiri. Kita bakal masuk ke skala mikroskopis buat ketemu sama yang namanya protozoa. Yang paling penting buat diingat soal protozoa adalah mereka itu organisme bersel tunggal. Iya, cuma satu sel. Seluruh fungsi kehidupannya, makan, gerak, berkembang biak, semuanya terjadi di dalam satu sel itu. Karena ukurannya super kecil, mereka biasanya hidup di air atau tempat-tempat yang lembab. Contoh yang paling terkenal itu amoeba dan paramecium. Baik,
kita udah melakukan perjalanan yang cukup jauh ya, dari spons yang sederhana banget sampai serangga yang super kompleks. Sekarang, yuk kita satuin semuanya dalam satu rangkuman biar kita bisa lihat gambaran besarnya. Tabel ini ngebantu kita banget buat ngebandingin semuanya. Coba deh perhatiin perbedaannya. Dari Porifera yang cuma punya pori-pori, kita pindah ke Cnidaria yang udah punya tentakel. Terus ada Vermes dan Mollusca yang tubuhnya lunak. Tapi Arthropoda malah berevolusi dengan rangka luar yang kuat. Terakhir, ada Echinodermata dengan kulit berdurinya dan Protozoa yang cuma satu sel. Ini benar-benar nunjukin betapa luar biasanya keragaman di dunia hewan tanpa tulang punggung. Jadi, dari spons yang diam di dasar laut sampai laba-laba yang mungkin ada di sudut rumah kita, dunia invertebrata itu jadi bukti keajaiban evolusi. Mereka adalah arsitek, pemburu, dan penyintas yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan buat Anda. Dari ketujuh kelompok ini, mana sih yang paling bikin Anda kaget atau takjub? Terima kasih sudah menjelajahi dunia tanpa tulang belakang bareng kami.